Saya ngelihat Rasulullah Al-Ansor di Madinah itu bukan cuma buka pintu rumahnya, bahkan membuka pintu hatinya. Itu luar biasa itu. Kata Nabi gimana? Masya Allah, saya di sana nggak pernah kesusahan, malah kekenyangan. Mau duhur itu, Masya Allah, yang nawarin saya makan itu semua rumah. Kenapa? Karena mereka bukan memandang saya ya Rasulullah, tapi memandang engkau. Engkau yang ditunggu-tunggu ya Rasulullah. Mereka itu membuka pintu hatinya sebelum membuka pintu rumahnya. Kalau kita kan cuma membuka pintu apa? Pintu basa-basi. Rasulullah hijrah itu, kalau dicari benang zohir, itu sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad hijrah itu kan pakai kemanusiaan, tidak pakai intervensi Jibril. Beda dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi tidak pakai persiapan. Tahu-tahu Jibril datang bawa buruk. Kaget Rasulullah, ini apa? Mau kemana? Ini kita mau rihlah, bukan Wali Songo gitu. Ya aina Jibril, bukan ke Cirebon. Ya aina ilal Masjidil Aqsa. Nabi Allah, ke Masjidil Haram aja susah saya sholat, mesti di Mekah kan? Gimana lagi Al Masjidil? Paling jauh, berat ini. Bukan cuma itu kata Jibril, nanti naik ke Sidratil Muntaha, nggak pakai persiapan itu. Jibril langsung bawa buruk, beres itu. Logikanya kan, apa sulitnya buruk dibawa lagi sama Jibril? Waktu Nabi mau apa itu? Hijrah Muharram, kan bisa. Muhammad, kata malaikat Jibril, kamu suruh hijrah sekarang. Buruk mana Jibril? Kok nggak dibawa? Mogok. Ya enggak lah, emang buruk ada di bengkel? Enggak, burukmu itu, ya kan? Buruknya Nabi itu selalu siap siaga, tinggal dipanggil sama Jibril, kun fayakun berangkat lagi, tapi nggak kepake kan? Coba lihat, Nabi Muhammad itu, ketiga firman ujungnya itu, la tahzan innallaha ma'ana. Ketiga hadisnya ngomong, ma zannuka bitsnaini salisuhuma Allah. Itu jelas. Nabi Muhammad sudah ngerjakan semua yang harus dikerjakan. Proses, lihat, prosesnya panjang loh. Memang Nabi itu hijrah langsung semua berangkat ke Madinah? Enggak, paling tidak 3 tahun kan. Nabi begitu sering mimpi, uritu daro hijratikum. Maka Nabi kok melihat ada perasaan, karena mimpi Nabi ini, ru'yal anbiya itu shadiqah. Kalau ru'yamu tuh PHP. Kamu kalau mimpi jangan, mimpi nih, semalam ada orang ngasih saya 10 juta, kerja besok pagi. Ya. Kenapa? Itu kamu mimpi 10 juta karena terjerat pinjol, ya kan? Kepengen cepat lunas, akhirnya bayangannya duit. Jangan sama Nabi. Kalau Nabi mimpi itu, maka ada feeling kan, ini hidayah, petunjuk dari Allah. Kayaknya mau pindah. Maka kata Nabi, pindahnya kemana? Loh, harus jelas. Nabi kan yu'ridu nafsahu, nggak nanya sama Allah. Jibril tanya sama Allah itu, arti mimpi itu apa? Enggak. Tapi punya feeling, kalau saya harus pindah, maka saya bukan cuma harus tahu tanahnya, tapi orangnya siapa, pendukung saya ini. Maka Nabi yu'ridu nafsahu indal aqabah. Mudah-mudahan bisa haji semua kita nanti ya. Jamaah pengajian hikam melaksanakan haji bersama. Ntar kalau saya jadi Raja Saudi. Gimana caranya? Ya bisa tuh ilmu kaman tasya. Kita haji semua, penutupan pengajian hikam nanti di Arafah. Masya Allah. Wukuf di Arafah ngaji hikam. Aqabah. Di Aqabah Nabi bilang kan, saya ini Rasul min indillah. Apa ada di antara kalian yang mau percaya, yang mau menjadi umat saya? Maka Nabi melakukan itu. Kan tidak banyak yang percaya. Hanya As'ad bin Zurarah itu kan, 6 orang dari suku Khazraj itu tertarik. Kenapa? Ini penting nih. Karena mereka rajin piknik. Banyak teman. Siapa temannya? Yahudi. Tuh. Jadi berteman dengan orang Yahudi itu ada manfaatnya buat As'ad bin Zurarah. Yahudi sering cerita, Nabi akhir zaman tuh begini, apa? Kalau sekarang tuh spesifikasinya lah, ya. Tandanya, mukanya, orangnya, gini. As'ad bin Zurarah ketemu sama Nabi, wah ini. Dia bilang sama teman yang berlima, jangan sampai Yahudi duluan bertemu dengan Nabi akhir zaman. Tuh, makanya yang jadi ustadz itu tampangnya tuh lurus gitu, ya. Di pasar ustadz, di masjid ustadz. Jadi kalau ada orang nanya, mana ustadz ini? Itu pas lagi di pasar. Kayaknya bukan. Nggak mungkin. Laisa hadza kalau bahasa daerahnya. Ya, mustahil. Kenapa? Lah casingnya nggak kelihatan ustaz. Tuh, Rasulullah enggak. Dari madharnya, belum batin. Baru apa itu? Madharnya. Percaya As'ad bin Zurarah datang menghadap Rasulullah. Saya percaya, aman Nabi Kak. Kata Nabi dari mana? Dari Yasrib. Apa langsung hijrah? Enggak. Nabi itu pakai usaha ikhtiar. Kata Nabi, penduduk Madinah berapa? Banyak. Ini yang mau ikut baru berapa ini? 6. Kalau 6 orang nggak lolos presidensial threshold untuk nyalonin presiden, iya kan? Ini jumlah suaranya masih apa ini? Masih sedikit. Kata Nabi, ya sudah, kamu pulang dulu ya. Sampaikan kepada masyarakat Madinah apa yang saya sampaikan kepada kamu. Nanti kalau mereka nerima, kamu datang ke sini ya, lapor. Hebat itu. Pulang ini kan berenam. Itu sama Nabi nggak di WhatsAppin. Gimana? Enggak. Nabi diam aja. Kiai sekarang kan kadang-kadang kalau di ini undangan tuh panitia aja di WhatsApp. Jadi nggak undang gua? Kan gitu. Kamu lama betul nggak ngaji ke saya? Nggak usah. Mau ngaji ya ngaji. Nggak ngaji juga urusan dia. Ini sama Nabi. Itu nggak dicari-cari As'ad bin Zurarah itu. Karena
cuma 6, kata Nabi. Nah, begitu tahun depannya, sabar banget loh Rasulullah itu. Tahun depannya, ini baru datang lagi nih. Yang Bai'ah Aqabah ini, yang masih belum sempurna ini, datang ber-12. Sekarang bawa suku Aus 3 orang. Itu loh. Kata As'ad bin Zurarah, ya Rasulullah, 12 sekarang, lumayan, nambah murid nih. Coba PMB, ya, panitia murid baru. Setahun tuh 6 jadi 12. Masya Allah. Kalau saya pensiun jadi kiai, ya, setahun yang daftar cuman 12 orang. Begitu datang 12 orang, Nabi ngelihat, kamu siapa? Kami penduduk A, begini-begini, cerita dia. Sekarang kami mau baiat ya Rasulullah, mau ikut Nabi, masuk Islam. Kata Nabi, boleh. Dikirim nih ustadz satu nih. Ya, makanya di Darul Rahman itu ada ustadz pengabdian. Itu niru Rasulullah dalilnya. Jadi kalau nggak mau ngabdi, itu melawan tradisi Rasulullah itu. Ya, karena Mus'ab bin Umair itu ngabdi. Kata orang Madinah, Rasul, saya ini kan harus ngerti agama. Oh iya, kata Nabi, saya kirim nanti guru baru nih, pengabdian. Tapi dipilih yang benar nih, Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Orang yang udah selesai dengan dirinya. Ya, Mus'ab itu kuayanya luar biasa. Pakai minyak wangi merek ketinggalan. Orangnya udah nggak ada, baunya masih ada. Kalau kita kan nggak, minyaknya masih ada, udah nggak ada baunya. Kenapa? Ya, beli di condet 10.000. Kalau ini saking mahalnya minyak, orangnya sudah nggak ada, baunya masih ada. Deterjen bekas nyuci bajunya Mus'ab itu jadi rebutan orang. Kenapa? Baju bekas dicucinya itu, bekas cuciannya dipakai nyuci baju saya, itu bersih dan wangi. Itu kayanya Mus'ab. Begitu masuk Islam, dirampas semua, dicabut fasilitasnya. Pulang dari Habasyah cuma pakai anduk, bayangin. Orang yang biasa belanja itu di Grand Indonesia. Mus'ab bin Umair itu enggak tahu kalau ada pasar namanya Tanah Abang. Enggak level, ya. Enggak tahu kalau ada yang namanya Tamrin City itu di mana, enggak tahu Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu taunya Grand Indonesia, Pondok Indah Mall, Singapura, itu taunya Mus'ab. Pulang dari Habasyah cuman pakai anduk, nyeker. Rasulullah tuh nangis. Kata Nabi, betapa miskinnya engkau. Kata Mus'ab, enggak Rasul, kaya saya. Kata sepupunya, kaya apaan lu sekarang? Kaya, masih punya kuping. Ayo, bener kan Mus'ab? Ayo, kamu saya kasih uang 1 miliar tapi kupingnya saya ambil. Enggak berani, biar ganteng kayak apapun, enggak ada kupingnya. Kayak layangan singit. Bener enggak? Bener enggak? Kamu ganteng seganteng-gantengnya, tapi jangan punya telinga. Ayo, kamu seganteng-gantengnya nih, punya skincare, punya macam-macam, tapi enggak punya bibir. Mau kamu taruh di mana itu make up? Hah? Mau dipakai nulis di papan tulis? Kan gitu lah. Bayangin tuh. Berarti bibir itu mahal. Masih ingat kan Mutalaah kelas 5 itu? Ketika ada anak dipuji sama raja, ya kan? Ini cincinnya bagus. Kata anak, jari yang di dalamnya ada cincin, itu lebih bagus dari cincinnya. Benar kalau saya pikir-pikir. Kamu punya cincin nggak punya jari, taruh di hidung, lucu. Lucu, beneran, walaupun cincin mahal, tapi taruh di hidung. Nggak bisa, nggak bisa. Itu artinya, Mus'ab itu luar biasa. Kata Nabi, subhanallah. Begitu Mus'ab, iya, saya tuh udah kenyang sama duit. Hari ini saya kenyang dengan beriman kepada Rasulullah. Saya udah cari bahagia di mana-mana. Hotel bintang 5 sudah, bintang 9 sudah, ya kan? Ya bintang 7 jamu udah saya makan, semuanya kata Rasulullah. Tapi saya itu enggak pernah sebahagia menjadi pengikutmu ya Rasulullah. Dipilih nih ustadz yang kayak gitu. Kenapa? Dakwahnya sukses. Kenapa? Udah enggak ingat sama dunia. Tapi kalau ustadz masih tahu bedanya Silver Queen sama gula Jawa, repot. Masih apa ini? Masih punya sahabat. Mus'ab berangkat, itu kan ikhtiar Nabi. Dicari sahabat yang paling kokoh, paling sahabat, paling bagus, paling jujur. Mus'ab lah yang terpilih, masih muda lagi. Ya kalau Sayyidina Abu Bakar apa enggak baik, tapi dibutuhkan oleh Rasulullah di mana itu? Di Mekah. Berangkat Mus'ab. Sukses ini. Tahun depan bawa orang sana 73 itu. Bawa. Kata Mus'ab, ya Rasulullah 73. Masya Allah. Kata Nabi, sukses. Gimana Mus'ab? Wah siap. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Saya ngelihat Rasulullah. Al-Ansor di Madinah itu bukan cuma buka pintu rumahnya, bahkan membuka pintu hatinya. Oh, itu luar biasa itu. Kata Nabi gimana? Masya Allah, saya di sana nggak pernah kesusahan, malah kekenyangan. Mau duhur itu, Masya Allah, yang nawarin saya makan itu semua rumah. Kenapa? Karena mereka bukan memandang saya ya Rasulullah, tapi memandang engkau. Engkau yang ditunggu-tunggu ya Rasulullah. Mereka itu membuka pintu hatinya sebelum membuka pintu rumahnya. Kalau kita kan cuma membuka pintu apa? Pintu basa-basi. Kamu hati-hati itu ada orang cuma basa-basi, kamu serius gitu loh. Keluar dari kampus habis kuliah, temannya basa-basi. Yuk makan bareng, ada basa-basi. Ayo. Sudah ayo, nambah lagi. Masya Allah. Itu orang begitu ngelihat kamu makan, ya Allah, gua iseng doang, lu serius banget. Mana minta jus air kelapa, bangkrut saya ini kan gitu. Kamu lihat itu. Ansor itu nggak ada basa-basinya. Ambil. Kata Naka, ini penting nih, ya. Ini kalau mau jadi kiai, mau jadi muki, guru yang sukses, muridnya itu cinta sama kamu enggak? Kalau muridnya udah cinta kayak gini, enak kamu ngajar. Kamu tahu, kalau kamu ketemu guru yang enak, itu ngaji 2 jam, 3 jam, ayo terus. Tapi lihat dosen,
yang Masya Allah ya kan ngelihatnya nih, saya bukan nyindir Ghafir, enggak ya, siapapun yang ngelihat dosen kamu enggak senang kan sebelum masuk, ya Allah prof udah tua masih rajin aja ngajar ya kan, kenapa prof nggak bekam dulu kayak refleksi dulu kayak kan, lihat kenapa karena kamu nggak suka, tapi kalau orang suka kan enak. Nah maka Rasulullah itu harus tahu, kata Nabi, saya ini mau bawa agama tuh enggak semuanya enak, banyak yang pahit, orangnya lihat ikhtiar Nabi. Begitu 73 beres suruh hijrah orang. Kamu tahu kan hijrahnya Nabi itu pakai apa? Pakai segala-galanya. Nggak ada bilang sama Jibril, gimana gua hijrahnya sekarang? Nggak ada. Nabi itu nggak pakai Jibril. Pakai apa itu? Intuisi manusianya untuk menjadi ibrah dan pelajaran buat kita semua. Begitu semuanya hijrah, Abu Bakar pamit, ya Rasulullah saya mau hijrah. Dijawab sama Nabi, alaris rikaya Abu Bakrin, tunggu dulu. Itu namanya kinayah. Kata Abu Bakar, jangan-jangan saya mau disuruh apa ini? Bareng sama Rasulullah. Namanya Abu Bakar ini pede pada tempatnya. Kamu jadi orang jangan terlalu pede gitu. Ada ustadz teman saya itu, anak waktu khutbah pertama Gus, semua orang melihat. Anak merasa alhamdulillah sukses. Saya dalam hati, mas tunggu dulu. Orang tuh melihat kan bisa banyak. Bisa melihat karena kagum, bisa melihat karena kasihan, bisa juga. Ya ada ya ustadz akhir zaman kayak begini. Mana kurus ya kan, ada gigi cabai kayak habis makan di warteg nih ustadz. Dia boleh jadikan gitu. Nah ini ya, Sayyidina Abu Bakar tuh pede. Karena pede, saya bareng dengan Nabi, lihat. Beli kendaraan kan. Abu Bakar beli, saya mau hijrah sama Nabi. Nabi itu harus enak hijrahnya, nggak bisa ke Madinah naik Toyota Calya itu sakit, kata Abu Bakar, nggak bisa naik Innova, nggak bisa. Saya mau beli Toyota, mau beli Range Rover itu, yang 8 miliar buat Rasulullah. Belilah kendaraan yang paling bagus, kuda yang paling gagah, parkir di rumahnya. Nabi ini kan ke rumah Abu Bakar untuk menentukan kapan Nabi keluar apa ini? Akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, kan itu. Datang kaget Nabi, Abu Bakar, ini kuda bagus-bagus 2, buat siapa? Ya buat engkau 1 Rasulullah untuk hijrah. Apa kata Nabi? Abu Bakrin, saya tuh tidak pernah ragu ketulusanmu bantu saya. Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngasih bantuan sama orang, itu bukan kayak caleg ngasih bantuan sama Rahman, ya kan? Kalau caleg kan ada maunya, ya kan? Pak Kiai saya ingin membantu, saya pikir bagus banget nih orang. Belakangan pamfletnya dipasang di mana Lenteng Agung. Oh dapilnya kata saya. Loh ada loh, orang sedekah itu tidak tulus. Saya pernah ya, di Jakarta Timur perbatasan Bekasi. Nggak usah saya sebut orangnya dan nggak usah sebut dapil pastinya. Jadi itu tempat sama, Jakarta dengan Bekasi itu perasaan sama. Saya ngaji di musola, mic-nya itu kesek-kesek, nggak enak. Ya memang saya juga nggak protes, saya kan bukan mau konser. Ya. Oh iya, saya pernah kok ceramah itu nggak pakai sound system, pakai soundnya tape itu dibuka 1 itu, dipasang. Masya Allah, saya dalam hati, apa ada penyiksaan yang lebih dahsyat dari malam ini? Gitu. Ceramah itu pakai gitu. Ya udah saya sama aja dengan nggak pakai mic, tapi saya syukuri karunia Allah masih mau orang dengerin saya. Nah ini. Ya, kok nggak enak nih. Saya ingat ada teman saya nyalek di situ. Saya telepon, bos, saya ceramah bos, itu nggak enak musolanya itu. Ente mau berkah nggak? Siap bos. Ganti sound sistemnya. Ya, udah. 3 bulan atau 4 bulan, saya diundang lagi ke musola itu. Speakernya ala subako umakana, ala makana, nggak berubah. Saya bilang, yang tarik itu nggak ngubungin. Nggak ada bos, kata panitianya. Saya telepon dia. Kamu jangan bohongin saya, udah janji nyumbang. Bukan gitu Gus, itu bukan dapil saya. Masya Allah. Saya baru tahu kalau sedekah itu ada dapilnya. Saya baru tahu itu. Muslim abad 21 ini. Ternyata syaratnya itu bukan cuma nisab, bukan ada dapil. Nggak tulus. Nah ini ya. Ini kita sambil santai lah. Tapi ini kalau kita lihat nih, Abu Bakar itu terus kata Nabi, tapi untuk yang ini ya Abu Bakrin, saya maunya apa ini? Bayar. Nggak enak. Hijrah ilallah gratis. Tuh, Anda gitulah. Kalau masuk masjid itu biasakan bawa uang atau bawa m-banking. Sekarang banyak masjid pakai kiris itu saya mendukung itu. Karena nggak mungkin 10.000 itu, ya kan? Nggak mungkin itu masjid pakai kiris kan keren, masa 10.000, ya kan? Kiris saya lihat 500 itu namanya tulus. Nabi itu nggak pernah. Nabi itu tahu kalau tulus, tapi ikhtiar. Kata Nabi, saya juga mau bagian dari jihad bayar. Kamu lihat kan? Nanya lagi Rasulullah. Itu nanti ujungnya ini tolak buka ini penting. Nanya lagi, kita hijrah lewat mana? Kata Abu Bakar, ya enggak tahu, saya kan nggak punya GPS nih, ya, belum dipasang GPS ini di kuda, gimana ya? Kata Abu Bakar, ada Rasulullah, GPS yang paling canggih, tapi buatan orang kafir, dan memang kafir orang itu, namanya Abdullah bin Uraiqid, itu dalal, penunjuk jalan, tapi musyrik. Kata Rasulullah, coba fit and proper test, ya, didatengin tuh orang, dari mukanya Nabi tahu, ini orang jujur, tuh musyrik tapi bermanfaat, dipakai sama Nabi, daripada beriman nggak pernah ke masjid. Nyumbang kagak, maki-maki iya, ngomongin orang tiap hari gitu. Ini musyrik. Abdullah bin Uraiqid itu dalalnya Nabi.
Untuk thariqul hijrah itu dia yang gini, diajarin kan. Rasulullah jangan sini gini. Itu semuanya itu musyrik. Nabi lihat tuh mukanya, mukanya ini walaupun musyrik jujur nih, ya kan? Daripada kita kadang-kadang ngelihat pakai peci, sarungan kayaknya santri, ribut sama tukang gorengan. Kenapa bang ribut? Lah iya pak, ini kan saya goreng dari tadi. Kok habis ada dia? Saya tanya makan berapa? 3. Padahal makannya 30 pakai peci. Bayangin. Itu kan orang kayak gitu nggak ada manfaatnya itu. Ya ada sih. Islam KTP itu ada manfaatnya. Manfaat sehingga kita masih menjadi mayoritas di Indonesia ini. Ya, coba Islam itu diukur dari yang ngaji, yang sholat minoritas mungkin gitu. Ini kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini luar biasa ini. Ngerancang jalanan, kanan kiri harus transit dulu di Gua Thaur gini beres itu. Kata Nabi, kita ini kan mau cepat keluar, kok pakai transit? Diuraikan begini karena ini pasti dikejar. Nanti mudah-mudahan bisa ke Gua Thaur kan? Punya peranan, Nabi ikhtiar. Nggak ada Allahumma Jibril jagain gua ya, nggak ada. Ihtajabtu binurillah, baca Hizbul Ikhfa misalnya, bagian dari doa ya. Tapi minta sama Allah enggak. Kata Rasulullah. Terus gimana ini Abu Bakar? Gampang Nabi. Kita pakai strategi ini. Anak saya yang perempuan, Asma binti Abi Bakar, itu urusan catering. Dibilang sama bapaknya tuh, nah nanti kamu kalau sore ya bawa roti, ya bawa nasi, kalau ada soto, apa aja lah bawa ke bapak ya sama Nabi Muhammad. Siap, caranya begini nak, galon airnya gini dulu siap. Anak laki yang masih kecil itu, yang Abdullah itu, kamu masih kecil nggak dicurigai orang. Jadi apa? Mata-mata bapak ya. Kamu ke Darun Nadwa, ke Ka'bah, dengerin omongan orang tentang bapak dan Rasulullah itu apa. Nanti sore lapor. Kata Rasulullah, loh, kalau lapor nanti telapak kakinya kan berkas. Tenang, saya nyuruh asisten saya Amr bin Fuhairah. Kalau sore dia bawa kambing di bawah Thaur, di dekat Gua Thaur. Nanti janjian, yang satu jam 5 sore dari Mekah jalan ke Gua Thaur, yang satu turun dari arah Gua Thaur ke Mekah. Di tengah ketemuan. Kacau telapak kakinya itu. Kata orang Quraisy, banyak amat ini, bukan Muhammad ini, bukan Abu Bakar tukang kambing ya. Salah-salah ini tuh orang Madura mau jualan sate kambing kan begitu kan. Rasulullah aman enggak? Pakai usaha enggak? Pakai. Semua itu sudah dibuat oleh Rasulullah bikuli ihkam bahasa Arabnya itu. Sudah matang rencana ini, tawakalnya sudah, keluar rumahnya waja'alna min baini aidihim, semuanya. Begitu di Gua Thaur terjadi kan, orang kafir itu di atas. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum, seandainya salah seorang dari mereka ngelihat kakinya, karena posisi Nabi di bawah. Hari itu, ya kata Abu Bakar, kalau ada yang sepatunya lepas talinya itu, terus dia memberi tali, ngelihat, oh pasti kita ketangkap. Apa terus Nabi doa? Allahumma Jibril, Israel, kalau turun enggak? Apa kata Allah? La tahzan. Enggak usah sedih Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Kalau kita bersama dengan Allah, Allah juga akan bersama dengan kita. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik kepada Allah, pasti Allah akan memberikan apa-apa yang jauh lebih baik dari kebaikan yang kita berikan kepada Allah.